Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, para peserta atau calon peserta UKOM. Perkenalkan, saya Ibu Diah Tepi yang akan memandu tutor soal UKOM pada kesempatan kali ini. Kali ini kita akan membahas topik tentang bayi baru lahir. Bagaimana semangatnya hari ini? Mudah-mudahan semangatnya sampai akhir dan kabar kompeten bahagia juga datang ke saya dan kami semua. Baik, kita langsung saja fokus di soal pembedahan hukum ini. Bagi yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung, dan bagi yang pernah mengikuti tutor bersama kami dengan saya dan tentunya optimal, pasti sudah sering melihat ya. Kita boleh baca soalnya dari pertanyaannya dulu atau lead in-nya, yaitu apakah tindakan yang harus dilakukan pada kasus tersebut. Ya, nanti ini saya mencoba untuk menggaris bawahi mana yang penting, mana yang perlu dilewati, mana yang harus dibaca cepat ataupun sewajarnya. Oke, tadi saya sudah tandai apakah tindakan. Yang kedua, kita berfokus ke vignette. Ini agak saya besarkan, semoga terlihat di layar ibu-ibu sekalian atau para peserta UKAM, khususnya eh, profesi bidan, ya, baik D3 kebidanan maupun profesi bidan. Nah, di sini adalah yang harus kita notekan di bawah, seperti setting waktunya 1 menit, setting tempat. Saya selalu bilang setting tempatnya di mana. Ini di rumah sakit yang dianggap patologis, ya, kurang bulan, riwayat ketuban pecah, hasil pemesan bayi tidak segera menangis, kulit berwarna kebiruan, ya, kemudian tonus ototnya lunglai. Ini harus kita garis bawahi semuanya, ya. Ingat, kata kuncinya adalah bayi baru lahir tidak menangis, warna kulit biru, gerakan lunglai. Tua gue, tangisan, warna kulit, gerakan. Jadi kalau tangisannya tidak menangis, warna kulit biru, gerakannya lunglai. Oke, saya lanjut ke fokus ke soal yang lainnya, yaitu hasil pemeriksaan. Di sini adalah kita lihat di sini saturasinya O2 55%, frekuensi jantungnya 70 kali, karena yang normal adalah harus sama dengan di atas 100. Sekali lagi saya ulang, yang normal adalah harus sama dengan di atas 100 kali per menit. Ini buat patokan kita tentunya, rekan-rekan sekalian, ini yang harus kita selalu garis bawahi. Oke, kemudian di sini ada keterangan selain saturasi tadi 55, kemudian frekuensi jantung. Di sini adalah ada kata kunci berikutnya adalah sudah diberikan plastik worm. Itu biasa untuk fungsinya adalah bayi-bayi prematur, bayi-bayi kurang bulan, hipotermi, ya, BBLR, supaya tidak terjadi perpindahan panas, ya. Bayi belum di IMD, tapi kata kuncinya sudah di meja resusitasi dan dilakukan penanganan awal. Oke, ini yang harus kita garis bawahi lagi, sudah dilakukan di meja resusitasi dan dilakukan penanganan awal. Kita kembali ke lead in, pertanyaannya tadi adalah apakah tindakan yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Ya, udah jelas. Nah, apakah kita breakdown satu-satu? Jawabannya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini kata kuncinya sudah di meja resusitasi. Jadi abaikan isap lendir, karena kalau isap lendir yang pertama adalah dia belum begitu dipotong. Ingat, bayi tidak menangis, langsung potong. Nanti diagramnya akan saya tunjukkan pathway-nya, ya. Jadi langkah awal resusitasi adalah jaikan atau haikal. Ya, yang pertama adalah jaga kehangatan. Yang kedua, atur posisi. Yang ketiga adalah jaga kehangatan. Kemudian yang kedua adalah atur posisi, yaitu ekstensi, ya. Atur posisinya ekstensi, bukan fleksi, ya. Yang ketiga adalah ini, isap lendir, ya. Mulut 5 cm, hidung 3 cm. Kedalamannya jangan dalam-dalam. Yang berikutnya adalah keringkan sambil taktil, ya. Keringkan sambil taktil, bukan disentil-sentil ujung telapak kaki, sudah tidak direkomendasikan. Kemudian yang berikutnya adalah, ya, atur posisi kembali. Yang terakhir adalah nilai ulang, ya, jaikan. Oke, kalau sudah di sini berarti isap lendir ini kalau pertanyaannya bayi belum dibawa di meja resusitasi. Jadi isap lendir tidak usah dipilih karena di soal sudah jelas sudah dilakukan penanganan awal dan dia sudah dilakukan meja resusitasi. Sekarang saya buka di pembahasannya. Oke, ya, saya buka di pembahasannya. Nah, ini langkah awal sudah saya sebutkan tadi. Ingat, kata kunci dari saya adalah frekuensi jantung yang normal lebih dari 100 per menit, ya. Nah, ini saturasi yang normal 1 menit yaitu 60 sampai 65%. Di soal tadi 55%.
Saya balik ke soal, di soal adalah 55%. Otomatis di sini adalah tidak normal ya. Oke, saya balik ke pembahasan. Saya janji ini diagram. Nah, ini kata kuncinya harus memilih VTP kalau frekuensi jantungnya kurang dari 100. Harus memilih RJP atau CPR kalau frekuensi jantungnya 60. Di soal tadi kata kuncinya adalah 70 kali per menit. Jadi sudah jelas dia di bawah 100, sudah dilakukan jaikan di soal. Kemudian pilihannya pasti VTP. Jadi VTP itu adalah A ya, bukan CPR atau RJP dan lain-lain kurang dari 60 ya, itu udah jelas. Jadi kita nggak usah mondar-mandir. Tentunya VTP plus oksigen karena saturasinya udah jelek. Jadi pilihan di sini adalah tentu jawabannya A. Epinefrin bukan kewenangan bidan. Meskipun setting tempat di rumah sakit harus kolaborasi dengan dokter kebidanan ya. Kompresi dada, the same is CPR or RGP, resusitasi jantung paru, dan itu syaratnya kurang dari 60. Sudah saya sampaikan tadi di awal. Oke, ini diagram yang saya janjikan. Silakan nanti dilihat. Kita pakai pedoman dari buku saku dari Kemenkes, kemudian kita ada yang terbaru, kita pakai pedoman di sini ya, ada dari American Heart Association, itu yang di 2020, CPR ACC Guidelines, ya silahkan dibaca, dan ini ya, ini saya, di diagram saya, ini mulai dari yang buku saku, dari Kemenkes kita, ya, intinya kalau bayi baru lahir tidak menangis, langsung potong, bawa meja resusitasi, tadi jaikan atau haikal, tentunya baru dilakukan penilaian ulang. Kata kuncinya lebih dari 100 kali per menit itu yang normal. Kemudian kurang dari 100 itu adalah VTP, ventilasi tekanan positif. Kurang dari 60 adalah RGP. Ini bisa dilihat di sini semua bagannya lengkap. Saya sajikan. Ini yang bayi begitu lahir langsung tidak menangis dipotong. Ini yang dari Texas 2020 yang tadi saya bilang guideline terupdate 2020 ya. Kurang dari 60 itu silakan CPR atau RGP. Oke, terima kasih. Semoga penjelasan dari saya cukup jelas, singkat, padat, dan tepat. Dan tentunya ingat baca poin-poinnya. Terima kasih, salam sehat. Kita tutup dengan hamdalah.